Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan terima kasih juga untuk kawan-kawan yang kemarin sudah memesan bawang gorengnya wijinya. Terima kasih banyak. Ditunggu yang belum datang ya. Ditunggu juga yang belum order. Baik, kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Susi di Kebumen. Mbak Susi menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2003. Jadi di tahun itu Mbak Susi memang gak ada kejadian apapun. Dia memang sudah menempati lahir di rumah tersebut, rumah orang tuanya. Bertahun-tahun dari kecil tinggal di sana, bahkan sudah punya kamar sendiri ya. Di tahun 2003 atau tahun 2004 tersebut, Mbak Susi itu udah usia remaja sekitar 16 tahun. Nah, punya kamar sendiri di sana itu tidur di situ ya udah kayak kamar, bener-bener kamar kesayangan, kamar yang menjadi satu tempat paling nyaman lah untuk istirahat yaitu di situ di kamarnya sendiri. Tapi entah kenapa ada sesuatu yang berubah setelah ada satu kejadian. Pernah pada suatu malam, ini Mbak Susi itu 3 bersaudara. Mbak Susi anak pertama, perempuan, dan yang 2 itu adiknya itu laki-laki semua. Nah, pada suatu malam itu ada kejadian aneh. Semua berawal ya dari kejadian aneh ini. Pada suatu malam, entah kenapa, entah ada apa, Mbak Susi pertama yang ngelihat itu bukan Mbak Susi, tapi melainkan orang tuanya. Karena Mbak Susi waktu itu tidur di dalam kamar di sana. Kalau adiknya sendiri, itu tidurnya adik-adiknya cowok-cowok, itu biasanya kan nonton TV dulu ya. Tidur mereka tuh sembarangan di mana aja. Biasanya sih di ruang tengah di situ. Nah, ini malam-malam, sekitar pagi lah, mungkin sekitar jam 1 pagi, mereka tuh pada ribut di ruang tengah di sana. Dan mereka kok belum pada tidur, Mbak Susi udah bangun kan. Sampai akhirnya diketok sama ibunya, Susi, gitu kan. Iya Bu, kenapa Bu? Susi bangun gitu. Akhirnya Mbak Susi pun bangun, keluar dari pintu. Iya Bu, kenapa Bu? Sini, kata si ibu itu begitu. Sini, ngumpul di sini. Akhirnya ngumpullah mereka di ruang tengah tersebut. Dengan muka adik-adiknya itu yang masih tiduran begini melek. Cuman mereka berdua itu sepertinya tegang juga, bapak pun sama, ibu juga. Bu, ada apa gitu kan. Pikirnya Mbak Susi, jangan-jangan ada maling atau gimana. Bu, ada apaan Bu? Diam dulu, itu tuh lihat. Nah, Mbak Susi melihat ke arah ruang tamu yang gelap, lampu dimatikan di ruang tamu tersebut. Di ruang tengah itu lampu sudah dinyalakan. Nah, di ruang tamu itu Mbak Susi melihat ada semacam asap pekat yang menggulung-gulung di ruang tamu itu. Jadi asapnya itu nggak sampai ke bawah. Kayak ada batas sekitar 40 cm lah. 2 jengkal gitu ya, 2 jengkal orang dewasa sekitar 40 cm. Itu kayak nguwel-nguwel di ruang tamu doang di sana. Bu, itu apa? Mirip asap fogging nyamuk gitu ya. Itu kayak gitu. Bu, itu asap apa Bu? Nggak tahu. Udah, sini tiduran merunduk gitu kan. Soalnya apa? Kenapa dibangunin sama ibu? Mbak Susi itu kan tidurnya di ranjang. Dan konon katanya Mbak Susi juga baru dengar waktu itu ada semacam hal yang mirip seperti itu. Bentuknya asap dan itu adalah santet. Konon santet tersebut itu ada jarak tertentu yang nggak bisa disentuh, yaitu sekitar 2 jengkal dari pokoknya tanah ya, itu entah lantai atau apa, pokoknya bagian dasar dari apa yang kita injak di situ. Sekitar 2 jengkal. Kalau 2 jengkal, Mbak Susi itu kan di kamar, di ranjang, takutnya asap itu masuk dan bisa mengenai Mbak Susi nanti. Yang kena itu Mbak Susi, makanya dibangunin, disuruh kumpul tiduran di sana di ruang tengah semua. Bentuknya ya mereka itu benar-benar tiduran gitu, nggak boleh bangun. Dan kata bapak juga jangan bangun. Dan asap itu tuh mulai masuk ke dalam rumah, pelan-pelan ke sana. Benar-benar dimasukin. Ini dulu kalau nggak salah itu pernah deh ada cerita kayak gini juga.
di daerah Cirebon, tapi itu di rumah yang lama ya. Nah, ini kejadiannya tuh mirip semacam itu. Dia itu asap itu tuh muter-muter masuk ke dalam ruangan, dan ya Mbak Susi yang berada di situ pun, yang tiduran di sana itu kayak dilewatin begitu aja, dan mungkin ada sekitar setengah jam. Mereka itu mereka tiduran di sana, hanya berbaring di situ sekitar setengah jam, dan asap itu lambat laun itu awalnya bergeraknya ke arah belakang sana. Mungkin memasuki kamar dan sebagainya, cuman Mbak Susi kan karena pekat, nggak kelihatan gitu ya. Akhirnya apa? Asap itu tuh kayak bergerak lagi menuju ke depan, dan akhirnya keluar dari pintu depan di mana asap itu tuh masuk. Udah keluar ya, yang ada itu khawatir gitu ya, kira-kira itu tuh apa? Pertama, apakah benar sesuatu yang buruk, teluh atau santet? Kalaupun iya, kira-kira ada yang kena enggak ya di rumah ini? Plus ada pertanyaan, kira-kira siapa ya pelakunya? Itu kayak gitu, ada pertanyaan seperti itu. Cuman ya bapak, ibu itu enggak tahu, enggak punya jawaban sama sekali, dan mereka melanjutkan malam itu tidur di ruang tengah di sana. Dan enggak cuman malam itu, melainkan beberapa hari ke depan. Bapak itu juga keesokan paginya ini sempat konsultasi sama beberapa orang, dan ya memang betul, udah seperti itu aja. Kalian untuk sementara waktu, seminggu ke depan ini, kalian tidur itu di bawah aja, jangan di atas katanya. Hal itu pun dilakukan. Karpet yang tadinya cuman satu lapis gitu ya, akhirnya dilapisin lagi pakai karpet yang lain, jadi lumayan cukup tebel ya. Mau ndak mau mereka pun tidur di sana berbaris-baris, tapi ya ada satu kenikmatan di situ. Udah lama kita nggak tidur bareng begini. Setelah ya dulu pernah waktu nenek itu habis meninggal, katanya ada budaya kayak gitu. Misal ada salah satu kerabat yang baru meninggal, orang-orang yang keluarga yang masih hidup itu pada tidurnya itu di atas lantai, katanya nemenin gitu. Ada ya budaya-budaya semacam itu. Nah ini udah lama. Ini jadi ingat dulu ya waktu nenek baru meninggal, kita itu begini tidurnya katanya. Iya tapi sudahlah, enggak apa-apa. Nah malam selanjutnya bapak sama ibu ya mungkin begadang bergantian gitu ya, tapi memang nggak ada asap itu. Malam selanjutnya pun udah nggak ada. Malam selanjutnya udah nggak ada. Hal itu pun disampaikan sama orang-orang yang dianggap pintar sama bapak gitu ya. Sudah, dan katanya udah nggak apa-apa, lanjutin aja kurang lebih sekitar 1 minggu ke depan, itu buat amannya. Dan akhirnya ya sudah, setelah dipagari gitu ya rumahnya Mbak Susi tadi sama si orang pintar itu, mereka pun tetap harus melakukan hal itu kurang lebih sekitar 1 minggu buat amannya. Dan setelah 1 minggu enggak terjadi apa-apa, mereka pun kembali ke kehidupan normal. Yang namanya rasa takut atau rasa apa juga udah mulai hilang gitu ya, udah agak-agak lupa lah gitu. Oh berarti nggak mempan, nggak kena atau apa. Ya wis. Waktu pun berlalu, seminggu setelah normal, berarti kurang lebih sekitar 2 minggu setelah kejadian malam itu, malam berkabut itu, mulai ada sesuatu yang aneh di rumahnya Mbak Susi. Dulu itu kan ya sampai sekarang juga masih ada gitu ya. Mbak Susi itu kan punya tape recorder yang masih bentuknya itu kaset gitu ya. Nah, pagi-pagi hari Minggu lagi santai-santai karena ndak masuk sekolah gitu ya. Adik-adiknya juga masih pada tidur. Mbak Susi di ruang tengah di sana di depan TV, di bawahnya itu ada tape recorder tadi, muter kaset di situ. Nah, lagi ngedengerin itu, lagi ya dia posisinya itu lagi tiduran gitu. Ini tiba-tiba yang namanya volumenya ini kayak ada yang mainin, padahal tape recordernya si Mbak Susi itu bukan yang pakai remote. Dulu tuh ada satu produk, misal pakai remote, ininya tuh jalan sendiri gitu ya. Volumenya itu. Ini tuh enggak manual gitu. Nah itu tuh kayak grek, naik turun. Ya Mbak Susinya panik, adik-adiknya juga panik. Mbak, kenapa Mbak? Udah tahu kok bisa seperti itu, kok bisa. Orang dimatiin kan, jelek gitu, udah mati. Ini bapak sama ibu yang tadinya nggak berada di ruangan tersebut akhirnya masuk. Kenapa, ada apa? Nyetel musik kok kayak gitu katanya.
dimain-mainin, kecilin-gedein. Pak, Bu, kami juga nggak tahu. Nah, ini adik-adiknya Mbak Susi kan memang saksi di situ. Iya, nggak tahu tiba-tiba kayak gitu kan. Nah, sudahlah, udah mungkin udah rusak kali Bapak mikirnya kayak gitu ya. Nah, hari itu sudah Mbak Susi pun menganggap kalau itu tuh udah rusak. Dan sebenarnya Mbak Susi juga nggak melihat saat tombol volume itu naik turun, itu nggak melihat, yang kedengeran itu cuman suaranya doang, kenceng kayak dipolin, terus nanti hilang, kenceng lagi hilang, kayak itu dimainin terus lah semacam itu. Nah, sudah hari berikutnya mulai ada keanehan-keanehan lagi. Jadi sore hari menjelang maghrib, pintu depan itu kan kebiasaan. Kalau udah sendekala, udah menjelang malam, pasti pintu depan itu ditutup sama ibunya Mbak Susi terutama. Kalau belum ditutup, biasanya itu ngingetin itu pintu depan tutup dulu. Nah, itu kan nanti ditutup sama Mbak Susi. Ditutup, mereka pun berada di dalam rumah. Dan Bapak waktu itu mau berangkat sholat di musola. Berangkat sholat maghrib, lagi jalan keluar. Loh, ini pintu kok diomplong begini, kata Bapak. Pintu kok diomplong, dibuka seperti ini. Oh Pak, udah ditutup Pak, gitu. Susi, Mbak Susinya kan kayak jadi kena marah sama ibu. Sus, bukannya tadi tak suruh nutup, Sus, gitu. Kalau marip-marip begini tuh ditutup pintu. Bu, aku udah nutup tadi, kata si Mbak Susi. Sumpah aku udah nutup, Bu, gitu. Cuman memang nggak dikancing, ya kebiasaan juga seperti itu, cuma nutup doang, nggak dikunci. Nah, ini kok tiba-tiba pintu ngebuka. Ya sudah, kata si ini, nggak dibahas lagi gitu ya. Cuman lain kali ditutup kalau maghrib begini. Iya, udah. Nah, malam harinya di hari itu, Bapak itu kan dibikinin teh sama ibu. Udah baru dibikinin Mbak Susi, nggak suka, adik-adiknya juga enggak, cuma bikinin Bapak. Ditaruh di tempat biasa, di meja makan di sana. Ini ada tudung makanan, nah ini di sampingnya, biasanya di luar ada tutupnya, celep. Bapak pulang dari itu sholat maghrib dari musola, ya mau minum gitu, mau ngeteh dulu di sana. Nah saat lagi itu Bapak itu kaget, loh, ini tehnya siapa yang minum gitu? Ini tehnya siapa yang minum? Kok tinggal setengah seperti ini, kata si Bapak. Mbak Susi nggak mengaku, Pak, aku nggak minum, Pak. Adik-adiknya pun sama, aku juga nggak minum, Pak. Aku nggak suka, kata adik-adiknya Mbak Susi. Ibunya Mbak Susi apalagi gitu kan, loh Pak, yo masa ibu minum? Ibu kalau mau minum ya bikin sendiri gitu kan, itu kan masih ada. Enggak, ibu nggak minum. Lah terus yang minum siapa ya, kata Bapak. Nah dari sana pun akhirnya mulai kayak semacam terangkai gitu ya. Kok beberapa hari ini ada kejadian-kejadian yang aneh ya di rumah ini. Yang pertama ya memang dulu yang asap itu kabut itu, yang kedua pintu kok kebuka hari ini. Oh ya, dari pagi ada yang mainin itu. Sore harinya pintu kok kebuka sendiri. Nah pas Bapak pulang, kok bisa-bisanya teh itu tinggal setengah, padahal gelas gede gitu ya. Ada yang minum dan gak ada satu pun orang di rumah yang mengaku siapa sebenarnya yang minum ya. Nggak tahu, itu kayak semacam jadi kayak semacam jadi omongan, kayak jadi kecurigaan tersendiri lah bagi Mbak Susi. Dan itu memang diobrolin sama keluarga. Iya Pak, memang kayak ada keanehan. Bapak pun setuju, tapi udahlah, nggak apa-apa katanya. Udah tenang aja. Nah sudah, Bapak pun malam itu pergi pamit untuk menemui itu tadi, orang yang pinter itu tadi. Datang ke sana cerita. Nah, kata si orang pinter itu, rumahmu itu sudah kemasukan, kata si. Loh, Pak, bukannya kemarin udah dipagerin? Nah, itu dia. Jadi, saat asap itu masuk, ternyata udah ada yang masuk di rumahmu. Cuman memang nggak bisa ngapa-ngapain. Dia tuh akhirnya ya kayak gitu, cuman ganggu-ganggu doang. Yang jadi masalahnya adalah itu kan udah dipagerin, jadi dia itu nggak bisa keluar, kata si orang. Lah terus gimana Pak kalau kayak gitu? Ya wis nggak apa-apa, saya minta waktu, kata si itu ya. Saya minta waktu nanti. Ya udah Mas, minta tolong ya, maksudnya biar inilah, soalnya kami kalau kayak gini nanti anak-anak saya tuh ketakutan, nggak nyaman atau gimana. Nah itu kan Mbak Susi sendiri tuh hidupnya udah normal ya, tidur di kamar masing-masing kayak gitu. Ada cerita semacam itu, ada kejadian-kejadian kayak tadi. Yang ada itu mereka itu saling takut.
mulai muncul perasaan yang namanya takut tadi. Tapi ya udahlah gitu ya, masa iya aku tidur di situ terus, lagian masa iya aku tidur sama adik-adikku, udahlah aku tidur di kamar aja. Mbak Susi pun meskipun takut dipaksain tidur di dalam kamar di sana. Nah, saat tidur di dalam kamar seperti kebiasaannya Mbak Susi pakai lampu tidur, lampu bolam biasa cuman ditutupin kertas gitu. Jadi agak remang-remang kayak gitu kan. Nah, tidurlah Mbak Susi waktu itu jam 12 malam. Aneh, Mbak Susi itu tiba-tiba kebangun dan dia itu kayak kebangun cuman melek begitu doang dan ada rasa takut di sana. Ih, kok tiba-tiba aku takut ya? Dan Mbak Susi berpikiran, apa lampunya tak nyalain aja ya, aku tidurnya terang-terangan. Ah ya, nyalain aja. Baru mau turun, Mbak Susi itu mendengar kayak ada sesuatu yang jatuh, tapi di dalam lemari. Itu kan ada lemari kayu besar buat nyimpen baju-bajunya Mbak Susi. Yang satunya itu rak tumpuk-tumpuk begini, yang satunya itu ada gantungannya. Ada sesuatu kayak semacam hanger yang jatuh di dalam lemari tersebut. Lotrak gitu kan. Mbak Susi kaget, itu apa ya, kok hanger jatuh? Perasaan hangerku itu udah penuh, dipakai digantungin baju semuanya. Masa jatuh ya? Nah setelah itu ada bunyi getek. Ada sesuatu, ada aktivitas di dalam lemari tersebut. Mbak Susi kan mikirnya, apa ada orang di dalam lemari itu? Pertama. Yang kedua, kalau nggak orang, tikus jangan-jangan masuk ke situ. Bajuku. Nah saat pikiran tikus itu lebih membahayakan. Karena apa? Pakaiannya Mbak Susi takutnya itu nanti digigitin atau digerogotin di sana. Lampu pun dinyalain sama Mbak Susi, cetrak. Karena ada suara gruk tambah kencang di dalam lemari tersebut, Mbak Susi pun mendekat ke sana, tapi masa iya? Apa tikusnya kegulung baju, dia nggak bisa keluar? Ya membayangkan begitu ya. Jadi dia tuh nabrak ke sana kemari di dalam lemari tersebut. Tapi kayaknya suaranya nggak kayak gini deh. Mbak Susi pun keluar, bangunin bapak sama ibunya. Pak, Bu, bangun. Kenapa Sus? Lemariku bunyi gerutak-gerutuk sendiri. Nah ini bapaknya tuh langsung bangun. Bapak itu langsung menuju ke sana, berdiri di kamarnya Mbak Susi, dan lemari itu masih berbunyi. Kali ini nggak cuma satu, tapi dua, pintunya kan dua begini. Yang satu yang tadi buat gantung, yang satu buat rak-rakan itu ya. Ini tuh bergerak kayak ada orang yang mau keluar dari dalam sana, cuman posisi atau kondisi lemari tersebut terkunci. Ini bergerak. Ini bapak pun, kok kayak gitu? Ibunya itu udah ketakutan. Mbak Susi ya juga sama ketakutan. Adik-adiknya bangun pada ketakutan semuanya, pada ngumpul di ruang tengah di situ. Pak, kenapa itu ya Pak? Kenapa ya? Bapak juga nggak tahu gitu Pak. Jangan dibuka. Iya, bapaknya pun nggak ada niatan buat ngebuka lemari tersebut. Akhirnya mereka pun ngumpul di ruang tengah, dan lemari itu terus kayak gitu bunyi, nggak terus-terusan, tapi sekali-kali berhenti, terus sama-sama pada diem, terus dikagetin lagi dengan kayak gitu, bergerak seolah-olah ada yang mau keluar dari dalam lemari tersebut. Udah didiemin 15 menit kemudian, mulai adem ayem anteng, nggak ada suara apapun. Nah di situ bapak pun inisiatif, tak buka gitu. Kata ibu sih, Pak jangan Pak, udah nggak apa-apa. Bapak penasaran, kunci itu nempel di itunya, di slotnya, dan akhirnya Pak dibuka sama bapak jegrek. Dengan perasaan takut Mbak Susi, ibunya itu nunggu di pintu, bapak itu maju ke depan sana. Dibuka pintunya, brak, nggak ada apapun. Pakaian semuanya itu rapi, tergantung. Baju-bajunya Mbak Susi pun juga nggak berantakan, udah ditata rapi seperti sedia kala kayak gitu. Nggak ada apa-apa ya Bu ya, ditutup lagi sama bapak, dikunci lagi, cetrak. Bapak pun keluar, Pak itu apa ya Pak ya? Pak, apa ini ada hubungannya sama kabut yang di situ? Apa ini ada hubungannya sama rumah kita udah kemasukan, tanda kutip Pak, kata si ibu. Bisa jadi seperti itu Bu. Terus berarti gimana Pak? Ini berarti rumah kita itu ada yang nggak beres Pak kayak gini. Sudah nggak apa-apa, udah. Yang penting kita banyak-banyak berdoa aja, kata bapak. Dan malam itu pun mereka tertidur, tapi yang gak pules, lagi-lagi mereka tuh tidur di ruang tengah dan di bawah sana. Sama-sama panik, sama-sama takut gitu ya, tapi udahlah biarin aja.
ada temennya ini, pikirnya Mbak Susi. Mbak Susi malam itu pun bisa tidur, keesokan paginya sekolah dan sebagainya. Pulang sekolah sekitar jam 2 siang, habis makan Mbak Susi ngantuk. Dia pun tidur siang karena malam itu juga kan ada insiden itu ya, kebangun itu. Nah, akhirnya tertidurlah di sana sampai kurang lebih sekitar jam 3:30. Mbak Susi itu kebangun. Dikirainnya kakinya itu kram, sakit atau gimana. Aduh, gitu kata si Mbak Susi sambil manggil-manggil, bu, gitu. Ibunya dipanggilin karena kakinya itu ya kayak kram kayak gitu. Tapi begitu Mbak Susi melek begini, ternyata ada yang narik Mbak Susi itu sosok hitam. Jadi di bagian kepalanya itu nggak kelihatan ya mukanya seperti apa, tapi cuman hitam semuanya, benar-benar hitam. Ini lagi narik tangannya Mbak Susi, kepalanya itu botak tapi kayak ada rambutnya di samping kayak diikat gitu ya. Katanya kelihatan kayak samping kayak bayangan begitu doang. Ini narik-narik kakinya Mbak Susi sampai Mbak Susi itu bergeser kurang lebih sekitar 2 meter. Dia kan pakai kaos ya. Kaosnya itu sampai ke gulung, sampai atas di sini. Itu benar-benar dia itu ditarik-tarik. Nah, ibunya pun akhirnya datang, "Susi, kamu kenapa? Kamu kenapa? Bu, tolong Bu, tolong Bu, tolong Bu. Kamu kenapa? Kamu kenapa? Bu, ada yang narik-narik kakiku," kata si Mbak Susi. "Bu, ada yang narik-narik kakiku." "Siapa yang narik kakimu?" Bu, hitam Bu, katanya begitu. Dan akhirnya apa? Bapaknya kan belum pulang, ini lagi ada urusan pekerjaan atau apa. Nah, udah ditemenin kan sama ibunya, Mbak Susinya udah nangis, ketakutan, bapak pun pulang. Saat bapak pulang, "Pak, pokoknya ini harus diselesaikan Pak, itu yang bapak orang pinter kesana itu cepetan buruan suruh nyelesain. Ini Susi udah kena nih Pak, hari ini Pak, dia itu ditarik-tarik kakinya," katanya. Akhirnya apa? Bapak pun kesana, cuman kata orang pinter itu, "Nggak bisa, minta waktu lagi." Nah, kata si bapak, waduh, mungkin bapak lebih takut sama ibu kali ya. Akhirnya nyari orang lain dan ketemulah. Menjelang maghrib itu ketemu dan akhirnya janjian bapak itu pulang dulu. Selepas maghrib orang pinter tersebut itu datang ke sana. Ini tapi orang yang beda gitu ya, lebih tua waktu itu. Dan akhirnya datang ke situ, ke tempatnya Mbak Susi. Dan oh iya, memang ada yang masuk di rumah ini yang iseng, ini yang jahat, ini kayaknya mungkin yang kiriman atau apa. Ini versi penjelasan dari orang tersebut. Akhirnya malam itu pun diadakan ritual kayak semacam pengusiran kayak gitu ya. Ya, banyak yang diminta ini itu, ada beras, ada garam, ada gula, ada cabai, ada bawang, pokoknya keperluan yang kebetulan itu ada di dapur semua di sana. Cuman ditaruh di tempat pising-pising kecil, ditaruh di ruang tamu di situ. Si bapak tadi pun kayak doa-doa gitu ya, ditemenin sama bapaknya Mbak Susi doang. Sementara Mbak Susi sama keluarga itu nungguin di dalam sana. Nah, setelah didoain, ini semua yang ada di tatakan itu ya, tatakan gelas itu, piring-piring kecil itu, tatakannya itu semuanya pecah yang ada di sana. Prak gitu ya. Kedengeran sama Mbak Susi dari dalam. Prak. Itu ada 6 atau 7 itu, semuanya itu pecah, retak. Dan sebelumnya memang si bapak udah ngomong, ini nanti kalau cari yang jelek aja, jangan yang bagus. Soalnya takutnya nanti rusak. Ya karena nggak ada, ya terpaksa, ya akhirnya yang bagus itu pun juga dikeluarkan. Karena kan butuhnya itu 7. Biasanya kalau misal tatakan gelas kayak itu kan paling satu paket itu isinya 5 ya atau 6. Nah ini 7 akhirnya kan ada yang ngambil yang bagus. Yang bagus pun akhirnya pecah semuanya di situ. Cuma kan Mbak Susi belum tahu ya, masih di dalam di sana. "Duh Pak, ini kok pecah begini?" Cuman dengerin omongan Bapak. "Iya ndak apa-apa. Kalau begini ya wis lah, yang penting dia itu udah pergi," kata si bapak tadi. "Udah pergi Pak, udah katanya udah pergi." Dia, "Pak itu apa ya?" Tanya kan bapak kan. Ya yang jelas itu memang suruhan orang, cuman ndak usah tahu lah siapa pelakunya, katanya begitu. "Loh Pak, kenapa begitu Pak? Kami penasaran." Nah ini udah ada obrolan-obrolan, ini ibunya Mbak Susi sama Mbak Susi kan ikut nimbrung ke sana penasaran. "Iya Pak, itu siapa Pak pelakunya, kok jahat banget seperti itu?" Ya sudah, kalau saya kasih tahu nanti yang ada itu malah benci, yang ada itu malah dendam, yang ada itu malah marah. Dan saya juga takut siapa tahu bukan dia pelakunya, nanti malah saya jadi fitnah. Itu kan tidak baik, kata si bapak tadi. Jadi mohon maaf, untuk yang satu itu saya tidak bisa ngasih tahu. Ya udahlah, biarkan, yang penting ini rumah udah bersih. Dan tadi yang kemarin dipagerin itu,
Tadi sempat tak buka, ini tak tutup lagi pagernya biar ndak kemasukan katanya. Akhirnya sudah, si bapak tadi pun pulang di sana, mau dikasih sesuatu, mau dikasih amplop sama bapaknya Mbak Susi, cuman ndak mau, bilangnya cuman anterin saya pulang aja katanya. Oh pulang, padahal dia tuh bawa motor sendiri ya, cuman minta dianterin pulang. Akhirnya dianterin pulang. Pas sudah pulang, bapaknya kan ditanya, Pak gimana Pak? Ya kayak gitu Bu, dikasih ndak mau Bu. Cuman itu ada memang pelakunya, tapi nggak dikasih tahu sama si bapak tersebut, dan katanya udah kita nggak usah nyari tahu. Nanti kalau memang ada rezekinya, kalian itu bakal ngelihat sendiri katanya begitu. Oh ya sudah ya sudah. Akhirnya sudah kan. Waktu pun berlalu, malam itu pun mereka tidur. Nah 2 atau 3 hari setelah kejadian tersebut, Mbak Susi itu sama keluarga mendengar ada seseorang ini nangis di depan rumahnya Mbak Susi. Bener-bener nangis. Seorang laki-laki mengganggu banget lah. Setengah 12 malam, ini kok kayak ada orang nangis, kayak gitu ya di depan rumah itu, kira-kira siapa? Kan akhirnya ditengok sama bapaknya, sama rombongan, sama sekeluarga, ditengok itu siapa di depan rumah sana. Mereka itu melihat, yang dilihat itu bukan orang. Dalam artian bukan orang wujud padat seperti layaknya orang pada umumnya, melainkan itu kayak semacam asap doang, warnanya itu putih. Waktu itu sempat agak takut dikiranya itu pocong atau apa, ternyata bukan, itu asap. Dan lama-lama Mbak Susi sendiri dari asap itu kayak menangkap satu bentuk wajah. Loh kok kayak wajah si ini ya? Mbak Susi pun sempat ngomong, celetuk gitu ya, Bu, kok mukanya kayak si bapak ini ya? Dan itu masih keluarga. Ibunya pun, iya ya Sus ya, kok mukanya seperti itu. Adik-adiknya juga sama gitu. Iya bener, mukanya kayak si ini. Nah bapak pun akhirnya, udah, itu kan bentuknya cuman kayak gitu doang, kayak asap-asap begitu doang. Dan sama kayak kalian tuh ngeliat awan, itu ada yang bentuknya kayak kelinci, ada yang bentuknya kayak gajah, ada yang kayak ikan hiu, macam-macam, ada helikopter dan sebagainya. Ini pun sama. Itu kayak gitu, itu persepsi doang. Jadi jangan terlalu dipercaya. Siapa tahu itu tipu muslihat, dan itu nanti akan bikin kita jadi ngebenci orang yang seolah-olah kita lihat di situ dan kita meyakini bahwa itu adalah pelakunya. Jangan seperti itu, kata bapak. Iya pak, tapi beneran pak, itu mukanya tuh seperti itu. Enggak, udah masuk yuk. Akhirnya masuk lamar. Ini di pinggir jalan ya, jadi lumayan cukup jauh, itu berdiri kayak gitu, kayak asap bakaran sampah begitu doang. Tapi apa, asapnya itu nggak terbang ke atas, cuma ngebentuk nguel-nguel di situ doang. Mereka pun akhirnya masuk. Suara tangisan itu kedengeran lagi. Tadi saat mereka keluar, tangisannya itu hilang. Saat mereka masuk, suara tangisan itu terdengar lagi. Dan setelah melihat gambaran di asap itu, Mbak Susi jadi mengenali suara. Oh iya, suaranya si bapak itu. Kayaknya mungkin bener kali pelakunya itu kali. Tapi ya bapak lagi-lagi udah jangan kemakan sama pikiran-pikiran yang seperti itu. Gak baik. Yang penting kita semua selamat, yang penting kita semua sehat. Siapapun pelakunya, kita ndak perlu tahu, kata si bapak. Dan ceritanya berakhir di situ aja. Terima kasih Mbak Susi atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji juga tentu saja terima kasih banyak. Semoga semua kebaikan-kebaikan itu nanti dikembalikan lagi ke kawan-kawan semua menjadi sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih berarti, sesuatu yang lebih bermanfaat nantinya. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.